Punten Pak, wartawan. Ya. Mangga Bapak Ibu. Jadi saya kemarin pelajaran dan periklanan adanya di 5 lagi. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau Musrenbangdes dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintahan desa Putri Dalem RKPD tahun anggaran 2024. Untuk itu telah disusun beberapa mata acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dan arahan Bapak Camat dari 7, yang ketiga arahan pendamping desa, yang keempat penyampaian dan penetapan RKP desa oleh Kepala Desa Putri Dalem, doa sebagai penutup dan akhir. Ini Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa alhamdulillah. Speaker Kecamatan Tujuh Provinsi wakil pada kami yang saya hormati hadir Pak Wakapolsek, mewakili Pak Kapolsek yang saya hormati, wabil khusus Ibu Kepala Desa Putri Dalem bersama Bapak PKK dan jajaran perangkat yang saya hormati, Pak Ketua BPD serta anggota yang saya hormati, para ketua lembaga pemasyarakatan desa, hadir Pak Ketua LPM Karang Taruna, BUMDes, sampai Pak RT, Pak RW, semuanya mungkin hadir dalam kesempatan ini yang saya hormati. Para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang hadir, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tak lupa menyertai kami Pak Koordinator BPP, Pak Kasih PPM, dan fungsional serta rekan pendamping yang saya banggakan. Pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW dan keluarganya, pada para sahabatnya sampai pada kita semua selaku umatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami menyampaikan permohonan maaf. Mungkin Bapak Ibu sudah lebih awal karena diundang buku itu jam 9. Jam 8 saya sudah acara. Di jam tengah, selepas dari jam tengah, saya memberikan reward bagi peserta MTQ yang mendapatkan kejuaraan. Karena kita mendapatkan juara 1 bidang, juara 2 1 cabang, juara 3 1 cabang. Jadi barusan saya sudah berikan rewardnya di kantor kecamatan. Sehingga ya seiring waktu ya barusan juga saya kedatangan dari inspektorat secara khusus, dan ini akan kami tindak lanjuti dengan mengumpulkan kepala desa buku dan dibejakan aja karena ada urgent ya. Kewe dibejakan. Jadi barusan saya menerima tamu juga, sehingga terlambat di desa Putri Dalem, tidak disengaja, ngapunten, karena dari pagi kegiatannya luar biasa. Juga kegiatan hari ini selepas di sini ada kegiatan yang sama di Babajurang, dan lewat asar ada kegiatan yang sama juga di Pasidangan. Jadi lamun kuring ngobrol dikalikan sajam berarti jadi 4 jam. Ya, lamun dikalikan berarti ya semua Nah, beberapa hal yang saya sampaikan Bapak Ibu dalam kegiatan musyawarah. Ini musyawarahnya atau penetapan? Ya, karena saya lihat juga di atas musyawarah langsung ke penetapan. Beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah kecamatan kepada pemerintah desa, UKUWU beserta BPD yang telah dapat melaksanakan musyawarah ini, sekaligus akan ditetapkan menyesuaikan dengan skedulnya aturan di mana RKPD harus ditetapkan.
kita memiliki Pergub Majalengka nomor 13 tahun 2015, di mana penetapan RKPDS itu paling lambat tanggal 30 September 2023 untuk RKPDS 2024. Jadi Desa Putri Dalam sudah dapat menyesuaikan, ya. Artinya tidak lepas dari tanggal 30. Ini sebelum tanggal 30. Jadi saya menyampaikan terima kasih untuk itu. Artinya kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan terlebihnya sudah melakukan tahapan-tahapan sebelumnya. Tahapan itu, Bapak Ibu, bahwa RPJMD Desa Putri Dalam di masa kepemimpinan Ibu Kepala Desa Putri Dalam ini adalah untuk tahun ke-4-nya Bu, ya? Tahun ke-4 adalah tahun ke-4-nya Kepala Desa dari RPJMD Desa yang sudah ditetapkan semasa Bu di awal menjabat sebagai Kepala Desa dengan waktu 3 bulan setelah dilantik. Bu sudah membuat produk yang diberi nama RPJMD Desa. Tahun ke-4 itu di RPJMD-nya Bu, nah ini yang akan ditetapkan, ya, sehingga Bu memilah apa yang menjadi prioritas dari RPJMD-nya Desa Putri Dalam sehingga menjadi RKPDS yang akan ditetapkan di tahun anggaran 2024 itu dari bidang-bidang yang menjadi tugas dan kewenangan pemerintah desa dari tingkat pusat. Tugasnya apa? Yaitu pemerintah desa melaksanakan dan menjalankan 4 bidang tugasnya. 1 adalah tugasnya bidang pemerintahan, sudah orang pasti. Sehingga kegiatannya apa saja di bidang pemerintahan saya yakin Buku sudah cukup paham dan itu ada di RPJMD-nya Desa Putri Dalam. Kemudian selain kegiatan bidang pemerintahan, ada bidang fisik infrastruktur, ya, terus pasti yang pertama berkaitan dengan meli semen pasti, meli kesik jeung batu mah pasti, ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan fisik, nah, terus pasti sudah seperti biasa sudah menjadi penilaian bagi warga desa. Oh benar, buku nggak bangun. Nah, itu fisik infrastruktur. Yang berikutnya tugasnya itu adalah bidang pemberdayaan masyarakat. Karena lingkup di desa itu unsurnya banyak, ya, dari mulai pemuda, karang taruna, ada tokoh agama, ada kelompok tani, ada kelompok kreativitas seni dan sebagainya. Ada lembaga desa, ya semuanya. Sehingga melalui pemberdayaan itu bisa dibiayai, bisa dianggarkan dari dana desa. Yang keempat adalah bidang pembinaan kemasyarakatan. Nah, jadi 4 bidang itu yang wajib harus masuk pada RKPD Desa Putri Dalam untuk tahun anggaran 2024. Apa saja? Ya, kita lihat bersama nanti. Di samping saya akan memberikan arahan-arahan terkait khusus bidang pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan yang harus masuk menjadi prioritas untuk tahun anggaran 2024 yang akan datang. Berikutnya, karena posisinya Desa Putri Dalam adalah bertahan di posisi desa puncak secara IDM, yaitu desa mandiri, ya, maka artinya ya, perimbangan yang harus dilakukan sudah bisa 50-50. 50%-nya untuk fisik infrastruktur, 50%-nya untuk bidang pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan. Apa saja? Ya, lihat nanti hitung. Ya. Nah, sehingga itu harus dipenuhi karena apa? Karena penilaian IDM ini berjalan terus setiap tahun saya titip sehingga penilaiannya IDM Desa Putri Dalam bisa tetap bertahan pada posisinya desa mandiri. Tentunya diawali dengan perencanaan desa yang baik, dilaksanakan menjadi program kegiatan, baru dievaluasi dan ada laporan pertanggungjawaban.
itu memerlukan kesepakatan forum musyawarah bersama dalam kesempatan ini, sehingga perimbangan itu betul-betul harus dilaksanakan oleh pemerintah desa. Karena apa? Karena saat ini zamannya zaman online. Ketika program kegiatan dilaksanakan di desa, dikoordinasikan dengan pendamping langsung upload ya kepada Kemendes, jadi terlihat mana bidang pemerintahannya, mana bidang infrastrukturnya, mana bidang pemberdayaannya, semuanya akan terinput tersampaikan kepada Kemendes, dan itu adalah menjadi bahan penilaian penetapan IDM desa setiap tahun. Mudah-mudahan bersama komponen masyarakat desa Putri Dalem senantiasa bisa mempertahankan diri pada posisinya desa puncak secara IDM, yaitu desa mandiri. Karena apa? Karena tidak hanya tanggung jawab punya saja, tanpa kolaborasi, tanpa bersinerginya dengan warga masyarakat desa, wallahi bisa tercapai. Saya yakin di bawah kepemimpinan buku semuanya bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kaitan dengan bidang pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan yang saya titipkan, karena ini adalah di tahun 2024 ini kita berada pada tahun politik. IPC kemarin sudah boleh dijelaskan lah, terus paham. Drainase, jalan, jembatan, JUT, dan lain itu adalah kegiatan-kegiatan fisik. Kegiatan pemberdayaan yang harus saya support menjadi bagian yang menjadi prioritas untuk dianggarkan tahun depan. Di antaranya adalah yang berkaitan dengan tahun politik itu, bahwa regulasi dan aturan dari pemerintah pusat mewajibkan kepada desa untuk menganggarkan kapasitas kegiatan Linmas, ya. Sehingga program Linmas itu berawal dari pusat, Pak. Dari mulai seragamnya yang akan dirubah biar terlihat efektif, optimal, di seragam nahila dirubah. Ya, sudah dikeluarkan keputusan Menteri Dalam Negeri kaitan dengan pakaian seragam Linmas, dari yang saat ini berwarna hijau nanti akan berubah menjadi warna biru jika warna bajuna Ibu Allah. Ya, ada contohnya berarti itu Linmas nanti warnanya akan seperti itu ya. Dari mulai pakaiannya, atributnya, sepatunya, tapi kenka lamun itu ada Linmas senjata mah nggak ada, lamun mah pepetung meren gitu ya. Semuanya harus difasilitasi dan teranggarkan dari dana desa. Tidak ada bahasa lagi dari kepala desa bahwa Linmas tidak ada biayanya, bahwa Linmas tidak ada anggarannya. Buku mangga anggarkan berapa untuk kepentingan Linmas. Linmas inti ada 10. Kalau Linmas yang dibutuhkan desa mangga 20, oke. Semuanya menjadi tanggung jawabnya desa. Dan laporan yang disampaikan dari Pak Kasih Tantrim kepada saya, Linmas Desa Putri Dalem teh menjadi contoh tentunya bagi desa lain, karena di samping Linmas inti juga sudah merekrut Linmas khusus. Ya Bu. Jadi ya itu ya. Jadi silakan biayai semuanya dari mulai seragamnya. Operasionalnya akan seperti apa? Kalau tidak dibiayai seluruhnya dari dana desa, biaya juga dari PAD. Ya, sehingga Linmasnya bisa betul-betul melaksanakan tugas optimal, di samping merekrut orang-orangnya yang betul-betul berkapasitas. Ulah, ini Linmas anu usianya di atas setengah abad. Artinya kan merenang, pelaksanaan tugasnya itu tidak akan optimal. Ketika merenang rek pemilu, Linmasnya kudu maksimal tugas. Ya contoh lah, merenang ngamankeun pemilu itu kan 2x24 jam tesare, lamun masih kene maksimal usianya kan mau jadi lieur meureun, sehingga mau digotong gitu kan. Nah, jadi bisa melaksanakan tugas itu diantaranya tentang Linmas. Maka diawali dengan rekrutmennya yang memenuhi syarat tentang pengangkatan dari Linmas yang akan di-SK-kan oleh kepala desa. Itu satu.
Yang kedua dari kegiatan pemberdayaan itu bahwa di tahun politik perlunya bersinergi antara pemerintah desa dengan lembaga desa dan seluruh elemen masyarakat yang ada di desa. Dibentuklah atau dilaksanakanlah kegiatan sinergitas pemerintahan desa, yaitu pemerintah desa dengan lembaga desa, sampai dengan Pak RT, Pak RW yang akan melaksanakan tugasnya di desa. Maka dianggarkan anggaran desa Baraha menyesuaikan dengan kebutuhannya desa, ya, bukan mencontoh desa lain karena potensinya akan berbeda. Gitu. Ketika desa Putri Dalam memiliki potensinya, Pak RT, Pak RW-nya jumlahnya berbeda, ya silakan anggarkan apa yang akan dilakukan dari peningkatan sinergitas pemerintah desa dan lembaga desa Putri Dalam, sampai dengan Pak RT, Pak RW ketika biayanya dari alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten tidak mencukupi untuk itu, maka boleh di kegiatan itu dianggarkan. Kemudian yang berikutnya yang saya titipkan adalah kemiskinan. Nah, ini seiring dengan program pemerintah daerah Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, bagaimana mengentaskan kemiskinan di wilayah desa masing-masing, bahwa di tiap desa di kita masih memiliki kemiskinan ekstrim secara BNPA. Titip yang itu buku bahwa itu masih menjadi bagian dari BLT ataupun memang kekurangan, silakan anggarkan. Kalau memang BLT-nya karena persentasenya ditentukan belum tercover di BLT atau orangnya masih ada, belum mendapatkan bantuan dari sektor lain, PKH, BPNT, maka BNPA bantuan kemiskinan ekstrim itu betul-betul harus diberikan oleh pemerintah desa. Maka ada berapa jumlahnya yang miskin ekstrim? Sebenarnya miskin ekstrim di desa Putri Dalam itu sudah nggak ada, Pak. Ya, cuma kami masih mendapatkan BNPA itu dari pemerintah daerah. Itu, Pak. Jadi Bu mangga berkoordinasi Pak kasih pelayanannya dengan Bu kasih kesos. Siapa saja BNPA yang masuk menjadi bagian dari kelompok kemiskinan ekstrim itu, Pak kasih pelayanan silakan. Dengan Bu Kesos jumlahnya ada berapa? Itu yang harus dibiayai dari untuk kemiskinan ekstrim. Hal lain mungkin di bidang pemberdayaan masih cukup banyak. Pak kasih PPM ataupun pendamping akan memberikan masukan terhadap program yang dilaksanakan oleh desa. Kemudian juga yang terakhir saya titip bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat desa melalui ketahanan pangan. Kegiatannya mungkin barangkali belum tercover di RKPD desanya. Kegiatan Pak Koordinator BPP ya yang dikolaborasikan antara desa dengan BPP silakan. Kalau nanti ada kegiatannya yang belum masuk di RKPD desa Bengkulu, ya tinggal memberikan masukan saja oleh Pak Koordinator BPP dalam kesempatan ini, sehingga masyarakat betul-betul tahu dan betul-betul memahami, mengetahuinya. Nah, kemudian kelompok tani ya dan sebagainya itu silakan anggarkan semuanya buku, sehingga unsur-unsur yang harus disinergikan oleh Ibu Kepala Desa itu dalam rangka mempertahankan posisinya desa mandiri, desa Putri Dalam betul-betul bisa terus dilaksanakan, bisa terus diraih di desa Putri Dalam. Itu berkaitan dengan penetapan RKPDes. Nanti saya akan melihat apa saja dan buku akan menyampaikan itu. Ya, kalau itu memang dikomentari dari kegiatannya, sebenarnya musyawarahnya sudah cukup lah karena ada RPJMDes. Tinggal nanti dilihat mana saja yang belum masuk, itu saja lah. Ya. Kemudian kita juga mendapat edaran tentang bagaimana desa mengoptimalkan barangkali ada penyakit masyarakat yang ada di wilayahnya, di antaranya adalah TBC, HIV, AIDS, gitu kan? Ya, malaria juga. Nah, silakan anggarkan dan biayai. Tidak ada yang dari puskesmas ada ya? Ada yang dari puskesmas? Ada. Ada bidan desa.
Nah, silakanlah insentif kader, karena kadernya banyak, akan digunakan juga dalam sinergitasnya pada kegiatan pemilu tahun depan, sehingga biayai oleh anggaran yang ada dan sesuaikan. Itu buku dalam rangka menjamin terhadap sinerginya pemerintah desa dengan pemerintah daerah. Terakhir di luar itu, saya titip pada warga masyarakat desa Putri Dalem yang hadir di sini adalah tokoh-tokohnya, sampai Pak RT, Pak RW, kesepuhan, bahwa saya ditugasi pemerintah, Pak Bupati, tentunya dalam menyukseskan kegiatan pemilu tahun depan itu, ya sudah saya harus mensinergikan antara Pak Bupati dengan pemerintah daerah dengan kepala desa dan seluruh jajaran masyarakat desa. Kamu itu bersinergi makan enak, ya enak banget. Jadi seiring sejalannya sudah cukup baik, ya. Ulah sampai itu kan menurut warna beda kan menurut hese. Makanya saat itu awal langit Majalengka itu sebenarnya bukan warna biru, tapi langit nanti Majalengka langit merah. Ya betul, ya. Makanya titip demi menjaga sinergi kolaborasinya dengan Pak Bupati, saya titip pada teman-teman masyarakat mensukseskan pelaksanaan pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang. Ya, karena untuk pilihan legislatif, pilihan presiden, karena pilihan bupati itu, pilkada itu baru akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, masih cukup jauh, ya, sehingga pendanaan anggaran ini diutamakan terhadap kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang bisa menyelaraskan dengan programnya pemerintah daerah. Maka buku Simpan, tapi saya yakin buku BPD kesepuhan saya yakin warnanya karena sejauh kita juga sulit. Itu intinya kesepuhan saya yakin dan saya percaya, dan hasilnya terhadap omongan yang saya sampaikan saat ini ya, baru akan saya lihat tanggal 14 Februari 2024. Menurut akhirnya sudah ngomong-ngomong dah asuhan sang ayah dan bisa dibuka kan gemboknya tanggal 14 jam 1. Nah, 14 Februari 2024 jam 1 jam 2 siang baru bisa terlihat. Oh benar, buku-buku maupun tokohnya dengan lembaga desa dan rakyatnya ternyata bersinergi dengan pemerintah daerah. Itu mungkin Bapak Ibu sudah cukup paham, saya bukan berpolitik, tapi bagian dan politik itu memang harus disampaikan. Tapi lah mengkuring jadi masa kampanye dari kaya di situ. Ayo kan sudah musim kampanye ya, belum. Jadi menginformasikan tentang mereka. Yang paling penting saya sampaikan sehingga saya hadir bersama masyarakat dalam kesempatan. Cukup mungkin dari saya sebagai sambutan dan arahan yang saya berikan pada pemerintah desa, lanjutkan dulu sehingga sepakati bersama RKPD desa dalam arti menyesuaikan dengan waktu, kemudian menyesuaikan dengan anggarannya, menyesuaikan dengan program kegiatan yang menjadi prioritas dan pusat ataupun dari pemerintah saya. Ya, tapi banyaklah stunting dan lain-lain itu dibahas bersama. Motivasi pada masyarakat, saya berharap dibangun dengan buku. Kalau saat ini di SK Hukum masih waktunya adalah 6 tahun masa jabatan kepala desa. Seiring revisi undang-undang desa, ya, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan aspirasi dari tingkat pusat
mengajukan sehingga ini bisa menjadi 9 tahun. Ya. Aturan regulasi RPJMD, perubahan dan lain-lainnya akan di sementara menyampaikan karena belum terparuh untuk masa jabatannya dan tapi juga dirancang dalam dari saya menyampaikan mohon maaf atas kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atur nuhun Pak Camat yang sudah menyampaikan sambutannya, arahannya. Insya Allah akan menjadikan pegangan kami, acuan kami untuk pembangunan di Desa Putri Dalem. Supaya terpegang pantunlah Pak Camat. Bendera Indonesia warnanya merah putih. Taplak meja merah putih. Kopis kayak ngarekan bis ngerti saya. Bapak Ibu sadaya yang saya hormati, untuk selanjutnya acara yang ketiga, arahan dari pendamping desa kepada beliau, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pak Camat beserta jajaran kasih dan staf yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, unsur Muspika Kecamatan Jari 7 hadir, Pak Waka Polsek yang saya hormati, Pak Babinsa yang saya hormati, Pak Ketua Koordinator BPP beserta jajaran yang saya hormati, Ibu Kepala Desa Putri Dalem beserta perangkat desa yang saya hormati, Ketua BPD beserta anggota, Ketua LPM beserta anggota, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat, tokoh agama yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di Desa Putri Dalem dalam rangka melaksanakan Musrenbang Desa, Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, penetapan rencana kerja pemerintah desa tahun 2024. Salawat serta salam semoga tetap dicurah limpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa taat kepada ajarannya hingga yaumil kiamah, sehingga di yaumil kiamah kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang saya hormati, berkumpul kita pada kesempatan yang berbahagia. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita semua bisa berkumpul di Balai Desa Putri Dalem dalam rangka Musrenbang Des dan juga penetapan RKP Desa Putri Dalem untuk tahun anggaran 2024. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Jati 7 beserta jajaran, yang saya hormati koordinator pendamping desa dengan rekan-rekan semuanya, yang saya hormati Bapak Wakapolsek, Pak Uji dari Peramil, kemudian Bapak Koordinator BPP Kecamatan Jati 7 dengan rekan-rekan jajaran, lalu pendamping PKH, pendamping PLKB, Bapak Ketua, Bapak Kepala Puskesmas Jati 7 atau nuhun sudah datang, BPD, Ketua BPD Desa Putri Dalem beserta rekan-rekan anggota yang alhamdulillah juga bisa datang, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, para kasepuhan,
dan rekan-rekan saya di jajaran pemerintahan desa serta lembaga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang paling terutama adalah seluruh masyarakat Desa Petidalam yang saat ini bisa hadir mewakili atau mohon bisa. Segala hal kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini pada dasarnya sudah dijabarkan sangat jelas, pertama oleh Pak Camat, kemudian oleh koordinator pendamping desa, bahwa saya sebagai kepala desa sudah membuat menyusun sebuah RKPD rancangan untuk jangka menengah desa selama 6 tahun masa kepemimpinan saya terkait pembangunan baik itu dalam bentuk pemberdayaan, pembinaan ataupun pembangunan fisik dilaksanakan setiap tahun sampai 6 tahun masa kepemimpinan saya sebagai kepala desa di Desa Petidalam. Tapi sebelum masuk ke dalam penetapan, satu hal saya ingin menyampaikan tentang realisasi pembangunan Desa Petidalam di tahun 2023. Secara garis besar apa saja yang sudah dilaksanakan dan yang memang masih dalam berapa bulan sampai Desember itu yang memang belum dilaksanakan, tapi anggaran sudah ada di rekening desa. Dan pagu anggaran yang dimiliki oleh Desa Petidalam pada tahun 2023 seperti yang terlihat dan selama ini juga sudah kami publikasikan secara umum, bahwa dana desa turun menjadi 771.032.000, alokasi dana desa 347.096.000, Pemprov 130 juta, dana bagi hasil pajak 43.908.000, dan PADES pendapatan asli desa 189.770.000. Itu kurang lebih dari totalnya 1.481.600 sekian. Lalu kegiatan yang dilaksanakan itu ada non fisik, pemberdayaan dan pembinaan, kemudian fisik atau infrastruktur yaitu pembangunan. Secara garis besar bahwa yang sudah kami laksanakan salah satunya adalah subbidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap tunjangan. Ini memang setiap tahun ya Pak. Kami di pemerintahan desa kan sudah mendapatkan tunjangan dan tunjangan. Jadi garis besarnya penyediaan sitab dan tunjangan untuk kepala desa dan perangkat desa, penyediaan jaminan sosial kepada kepala desa dan perangkat desa terkait KIS ketenaga kerjaan. Dan itu sebenarnya dipotong dari gaji kami, jadi itu bagian dari kegiatan. Kemudian penyediaan operasional pemerintah desa, TK dan lain-lain, penyediaan tunjangan BPD, operasional BPD, penyediaan insentif RT RW, dan juga penyediaan operasional pemerintah desa yang 3%. Lalu subbidang sarana dan prasarana pemerintahan desa. Salah satunya penyediaan sarana akses tetap perkantoran atau pemerintahan yang kita laksanakan. Subbidang administrasi kependudukan itu penyusunan dan pendataan profil desa itu setiap tahun. Kemudian subbidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan desa, ya, musyawarah perencanaan seperti ini ada anggaran. Kemudian penyusunan dokumen perencanaan desa, penyusunan laporan kepala desa terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, juga pengembangan sistem informasi desa. Lalu subbidang pertanahan, yaitu terkait administrasi pajak bumi dan bangunan. Seperti misalnya PAD yang masuk, kami kan membayarkan juga pajaknya untuk tanah-tanah khas desa atau sawah seperti bengkok mungkin ya kalau sekarang tanah khas desa. Kemudian subbidang pendidikan, yaitu penyelenggaraan PAUD, TK ataupun TPQ atau madrasah, itu bantuan baik. Kalau secara detailnya kan ada insentif atau bantuan honorarium kepada guru-guru yang memang belum menjadi P3K. Kemudian
kemudian juga ada sarana prasarana yang kita bantu juga. Rehabilitasi pengadaan sarana prasarana PAUD. Itu ada PAUD, TK, TPQ, madrasah. Jadi di tahun ini ada diberikan kepada Bojong. Sub bidang kesehatan, penyelenggaraan posyandu, PMT, KPM, dan stunting. Itu memang setiap tahun juga seperti yang kita share di media sosial, juga kegiatan-kegiatan posyandu yang 1 bulan 1 kali. Lalu juga kita ada tambahan kegiatan untuk ibu hamil, di mana ibu hamil bukan hanya pemeriksaan kesehatan, tapi kami berikan juga makanan tambahan. Karena itu stunting itu yang paling penting adalah pencegahan. Jadi pada saat hamil, dia diberikan makanan yang lebih sehat. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan. Oh ya, mungkin ada tambahan juga. Sebenarnya di pos KB, walaupun belum diposkan anggarannya, tapi untuk sudah dilaksanakan dari tahun ini yang KB dan juga baik itu yang implan, baik itu pemasangan ataupun pelepasan dan masang kembali itu free 100% dibiayai oleh pemerintah desa. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan lebih ke pemberdayaan dari kader-kader posyandu. Lalu sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Salah satunya yang dianggarkan tahun ini adalah pelatihan tanggap bencana kebakaran yang belum dilaksanakan. Anggarannya masih ada di rekening desa dan akan bekerja sama dengan Damkar. Dan itu juga melibatkan anggota-anggota Satgas Linmas yang kemarin baru dibentuk, Pak. Dan anggota Satgas Linmas kita memang sekarang banyak anak-anak dari kepemudaan, anak-anak Karang Taruna yang bukan pengurus Karang Taruna, dan baru akan dilaksanakan. Lalu peningkatan kapasitas kepala desa di bidang hukum yang kemarin sudah dilaksanakan terkait sadarku. Kemudian subbidang kebudayaan dan keagamaan ada penyelenggaraan festival desa dan wawasan kebangsaan. Lebih ke arah festival yang kita memang di Putri Dalem kan sebagai desa tematik kreatif yang memang temanya adalah event dan seni pertunjukan. Jadi baik itu lembaga yang menyelenggarakan seperti misalnya lembaga adat ataupun dari pemerintahan, kepemudaan, ketika ada event dan kegiatan olahraga, kepemudaan terkait seni ataupun dari komunitas dari tahun lalu itu ada anggaran yang dibantu dari anggaran dana desa untuk menyelenggarakan festival. Kemudian sub bidang kelembagaan masyarakat seperti umumnya pembinaan LPM, pembinaan PKK, pelatihan dan sinergitas dengan lembaga masyarakat. Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa itu BIMTEK Pak yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan SDM dari aparat desa sendiri terkait aplikasi-aplikasi baru yang saat ini memang harus dikuasai. Setiap kali ada aplikasi baru misalnya terkait aset, alhamdulillah kan Pak, sekarang saya sangat mengapresiasi dengan adanya aplikasi baru aset, walaupun kami kemampuan SDM-nya masih belajar. Tapi itu akan menjaga agar aset yang ada di desa secara online sampai ke kementerian terjaga. Jadi nggak ada yang namanya aset nanti hilang, karena sudah sampai ke kementerian secara online di inputnya. Nah itu juga kita tentunya belajar dulu untuk bisa menginput. Nah itu salah satu kegiatannya. Kemudian banyak lagi aplikasi baru yang memang harus dikuasai oleh aparat desa. Sub bidang keadaan mendesak, yaitu salah satunya ya BLT dana desa. Dari saya jadi kepala desa, memang dengan adanya wabah corona dan sampai hari ini pun tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Camat bahwa BLT dana desa masih tetap dianggarkan dan sesuai dengan kebijakan setiap tahunnya berbeda. Yang tadi disampaikan di tahun 2022 anggaran habis oleh minimal 40% dari desa. Lalu tadinya kami menarik nafas juga, wah 2023 kan tidak 40%, tapi ternyata hampir 400 juta dana
transfer ke Desa Putri Dalem itu berkurang. Gitu. Jadi yang BLT dana desanya sudah tidak 40%, tapi di 2023 kita hampir 400 juta berkurang. Jadi ya sama saja, akhirnya ada banyak kegiatan yang tidak bisa direalisasikan di 2023. Lalu subbidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yaitu ini untuk fisik dan infrastruktur ya. Satu yang sudah direalisasikan di Bojong-Roreng yaitu pembangunan drainase, itu sudah direalisasikan. Peningkat di subbidang peningkatan ada rabat beton jalan lingkungan. Walaupun di depan Kaputren itu maksudnya jalan lingkungan bukan poros, karena kalau yang poros kan yang ke Jati Tengah. Jadi itu masuk ke jalan lingkungan. Itu rabat beton jalan lingkungan Kaputren. Sebenarnya itu dari bantuan provinsi. Jadi bukan dari dana desa. Dari bantuan dari Banprov kami mengalokasikannya. Untuk subbidang kawasan pemukiman, karena pada tahun 2022 ada janji yang belum terrealisasi terkait bantuan yang tidak turun dari kabupaten, sedangkan baru turun di tahun ini, dan kekhawatiran kami bahwa itu pun kena refocusing atau tidak turun. Jadi kami mengalokasikan 5 rumah di tahun ini untuk menutupi janji kami kepada masyarakat yang memang perlu direhab rumahnya. Jadi yang biasanya setiap tahun itu kami hanya 3 rumah, akhirnya kebijakan saya di tahun 2023 itu ada 5 rumah yang mendapatkan rutilahu dengan nilai yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Karena memang sudah darurat. Salah satunya yang sudah setengahnya hilang dan akan rubuh. Yang beberapa itu yang darurat. Tapi alhamdulillahnya ternyata kami mendapatkan bantuan cair. Jadi akhirnya dari bantuan kabupaten turun 5, dari dana yang transfer desa, dana desa itu 5. Jadi tahun ini dibangun rutilah 10. Insya Allah nanti mungkin saya sampaikan yang untuk berikutnya di anggaran perubahan ataupun di tahun depan. Kemudian yang diselenggarakan juga ada subbidang pariwisata, yaitu pengembangan pariwisata tingkat desa. Itu ada sedikit anggaran penataan, yaitu salah satunya yang pengembangan di agrowisata. Tapi kami tidak bisa mengalokasikan besar sehingga berusaha untuk bekerja sama dengan CSA. Subbidang pertanian dan peternakan, yaitu itu lebih ke yang ketahanan pangan. Jadi peningkatan produksi tanaman pangan itu juga ada dianggarkan di tahun 2023 dan belum 100% direalisasikan, masih anggarannya ada di rekening desa untuk penguatan ketahanan pangan tingkat desa, yang insya Allah juga terus terang karena kita sama-sama sudah sepakat di perencanaan sebelumnya untuk peningkatan dialokasikan di satu tempat agrowisata, di mana di situ ada peternakan, perikanan, perkebunan menjadi satu alokasi. Baik dari bantuan kementerian dari manapun akan di-slotnya di sana untuk bisa menjadi sebuah ketahanan pangan bersama. Nah itu salah satu yang sudah direalisasikan dan yang tadi saya sampaikan yang belum direalisasikan di tahun 2023. Mungkin kita bisa lanjut ke rencana RKPDes, rencana kerja pemerintah desa di tahun 2024. Dana desanya masih seperti tadi. Pagu indikator anggaran tahun 2024 kami belum dapat. Sehingga otomatis kami merencanakan sesuai pagu yang insya Allah segini dapat dari Pak. Mudah-mudahan bahkan bisa lebih besar. Non-visi kurang lebih ada. Nah, ini penjelasan yang tadi karena pasti itu berjalan setiap tahun, siap apa mungkin saya tidak perlu sebutkan lagi yang realisasi tadi, bisa lanjut Pak. Sama
bahwa dari bidang pertanahan, bidang pendidikan, bidang kesehatan itu akan terus setiap tahun tetap. Saya tidak mungkin seperti misalnya honor untuk guru, honor untuk imam masjid, musola, sarana ibadah tidak mungkin dihilangkan, itu tetap berjalan. Posyandu, ini masuknya di sinilah. Kegiatan-kegiatan tersebut, lalu kegiatan kepemudaan dari Karang Taruna sendiri yang misalnya ada event-event olahraga yang kalau di Putri Dalem itu 2 sampai 3 kali, walaupun sederhana antar desa itu tetap dilaksanakan. Event juga tentang kelembagaan, peningkatan kapasitas yang tadi Pak Camat sampaikan, ada banyak pemberdayaan juga yang kita sebagai desa mandiri tentunya antara infrastruktur dengan pemberdayaan itu sudah bisa seimbang. Nah ini untuk fisik infrastruktur di 2024, bahwa di tahun keempat saya yang memang masuk ke dalam RPJMDes, yaitu salah satunya adalah drainase di Blok Selasa. Kemudian rabat beton di blok desa, apakah itu nanti jalan lingkungan atau justru di titik-titik jalan yang memang kita perlukan, tapi itu adanya di blok desa. Kemudian rabat beton di jalan lingkungan di blok Minggu ataupun Kaputren, bisa kita masukkan mungkin dusun Kaputren ya Pak, karena nanti titik-titiknya bisa disesuaikan dengan anggaran yang ada. Kemudian harapan dari Bojong Loreng adalah PJU, penerangan jalan umum. Untuk kawasan pemukiman seperti biasa, setiap tahun saya pasti rutilahu selalu ingin diberikan kepada masyarakat. Selain juga mengajukan kepada bantuan, yang alhamdulillah dari provinsi itu insya Allah melalui lembaga LPM dimasukkan ke SIPD. Dengan akun LPM itu kita sudah di ACC insya Allah 20 rumah di tahun 2024. Ya, mudah-mudahan terrealisasi. Masuk bidang pariwisata karena salah satu gagasan tentang desa wisata juga hadirnya sebenarnya aspirasi dari masyarakat ketika penggalian gagasan dan masuk. Jadi setiap tahun itu juga akan selalu masuk di anggaran saya, walaupun nilainya ya disesuaikan, tidak bisa memplot anggaran besar. Tentang ketahanan pangan seperti tadi disampaikan Pak Camat dan pendamping desa juga tetap minimal 20% itu harus ada ketahanan pangan, dan nanti kami akan berkoordinasi terkait plot anggarannya seperti apa. Nah, kurang lebih perencanaan pada dasarnya RKPDes kami di 2024 gambarannya seperti itu. Lalu tadi Bapak Koordinator Pendamping Desa menyampaikan ketika ada aspirasi baru dari masyarakat yang ingin disampaikan, maka itu masuknya ke dalam DURKP yang kami upayakan diajukan melalui SIPD. Dan perlu saya sampaikan, SIPD di tahun 2023 untuk anggaran 2024 memang saat ini sudah ditutup, tapi saya sudah ada beberapa masukan, lalu saya input. Jadi kurang lebih yang tahun ini saya menginput 9. 2 minggu yang lalu saya buka, 4 itu sudah diverifikasi dari provinsi. Yang 1 dari jawabannya diverifikasi, baru verifikasi ya Pak, soal pelaksanaannya saya tidak tahu. Tapi alhamdulillah karena yang tahun lalu 11 saya ajukan, yang terrealisasi 1 yaitu rumah produksi di Bojong Loreng. Itu dari kementerian melalui provinsi. Nah, 11 saya mengajukannya, tapi dapatnya 1. Nah, kemudian kalau tahun ini saya mengajukannya 9 yang lewat SIPD, tapi sudah ada jawaban 4. 1 jalan poros desa, itu saya nggak tahu kok saya mengajukannya ke sana, tapi di situ diverifikasi jalan poros desa. Kemudian kedua Polindes,
Polines sudah diverifikasi. Lalu yang ketiga, sebenarnya SIPD ini sudah diajukan ya Pak Kadius Herman dari tahun 2021 ya, terkait bantuan juga dari pertanian JUT Hortikultura. Nah, dapat jawabannya justru hari sekarang. Hatur nuhun pisan Pak, sudah dikawal juga oleh rekan-rekan dari BPP bahwa Bojonegoro tahun 2024 akan mendapatkan bantuan jalan usaha tani untuk kebun hortikultura. Nah, yang terkait yang keempat itu adalah realisasi terkait kegiatan budaya untuk kepemudaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tapi selain dari SIPD juga masih ada peluang-peluang lainnya. Jadi ketika ada DURKP, itu bisa kami bantu untuk ajukan ke kembali. Karena memang masih ada beberapa kesempatan yang saya ngobrol dengan DPRD provinsi, nunggu pangan, kami juga ditunggu proposalnya. Ada beberapa kegiatan yang lain, jadi itu bisa. Yang penting kita ya tadi jangan berlelah, jangan berupaya walaupun hanya berupa mimpi. Insya Allah kalau kita punya kekuatan pikiran yang baik dengan tujuan yang baik juga untuk kebaikan bersama, Allah mudahkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Iya. Sebelum penetapan ada sedikit tambahan dari Pak Camat yang ingin saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Pada dasarnya harapan saya kepada seluruh masyarakat Putri Dalem, kita punya kekuatan pikiran yang sama, kekuatan positif, karena pembangunan yang paling utama adalah pembangunan mental dari masyarakat kita untuk bisa tercapainya mimpi-mimpi yang kelihatannya tidak mungkin, tapi ketika Allah bilang kun fayakun, insya Allah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena buku Putri Dalem ini luar biasa, maka saya mohon Pak Koordinator Pendamping Desa pada saat pelaksanaan Bintek perencanaan desa, coba dibikinkan yang seperti Ibu Kepala Desa Putri Dalem. Ya, biar kita ciku dan jika kia tuh halus gitu. Jadi kan hari sama belum bisa ngadilin menurut. Ya. Satu itu, jadi itu PR bagi koordinator pendamping dan jajaran. Nah, pada saat Bintek itu formulasinya pada saat penetapan RKPD saya coba polanya dibikin seperti ini, sehingga masyarakat clear mengetahui oh benar waktu rapatnya kegiatan anu itu. Nah, yang kedua dari apa yang sudah Buku sampaikan tahun anggaran ini tahun 2023 dan yang akan datang 2024 untuk nama program kegiatan ini mohon bisa diserasikan. Artinya saya beri satu contoh saja. Tadi ada Bintek peningkatan kapasitas kepala desa bidang hukum. Ya, akhirnya anggaran kepala desa bidang hukum tapi anggarannya 10 juta. Jadi buku dipakai non baik, 10 juta. Maka saya ini mohon diganti. Jadi bukan kepala desa tapi pemerintah desa saja. Contohnya itu, ya. Oke, pada saat ada pemeriksaan reguler inspektorat, pakai nama buku itu 10 juta. Padahal mah itu mana? Ya, itu kan diantaranya. Itu, ini saya komentar juga nih. Biar betul gitu maksudnya. Nah, kemudian saya juga belum melihat kegiatan keagamaan ada di mana yang 2024 itu. Nah, ya judulnya ditambahkan. Kalau kebudayaan dan keagamaan itu boleh tambahkan. Jadi ulah ini nggak ada. Ya. Mana? Ada. Oh benar. Nah, itu ada.
Nah, yang belum saya lihat juga pada tahun pertama ada pengadaan apa, tahun kedua ada peningkatan kapasitas pengelolanya, tahun ketiga bagaimana supaya produksinya meningkat itu pemasarannya meningkat. Maka kegiatannya diformulasikan sebagaimana tahun berjalan adanya inovasi itu. Ya, mana mau apa nih di tahun depan 2024? Karena apa? Karena itu penting sebagai satu desa inovasi ada aktivitas UMKM di desa ini mohon bisa dikhususkan. Itu kan bisa menjadi program berkelanjutan. Kemudian desa inovasinya desa inovasinya di mana? Ya, barangkali nanti desa inovasi itu akan meningkatkan pelayanan masyarakat dengan aplikasi, atau desa itu akan melakukan studi banding kepada desa lain yang juara nasional di bidang inovasi desa. Di mana adanya? Mana? Oh, udah. Nah, terus yang paling penting saya melihat tadi ada PAD desa senilai 187 juta di tahun 2023. Berharap saya di tahun depan PAD desanya itu bisa meningkat jadi 500 juta. Ya, sehingga adakan satu kegiatan yang outputnya bisa meningkatkan PAD desa dengan PAD-nya pemerintah daerah. Nanti dikolaborasikan. Di sektor apa potensi itu bisa didapat? Ya, hadirkan ahlinya. Dan sehingga silahkan laksanakan kegiatan yang berupaya untuk mengoptimalkan peningkatan PAD desa dan PAD daerah. Itu belum masuk, belum ya? Nah, silakan itu ditambahkan Pak Paulis, nah, sehingga menjadi tambahan kegiatan. Hal lain kalau yang memang belum tercover karena hadir koordinator PPP ada Pak Kapus juga, mau apa lagi nih? Barangkali di bidang ketahanan pangan atau di bidang kesehatan ada regulasi dari tingkat pusat tapi belum tercover di RKPD desa. Kalau tadi sudah disampaikan urusan stunting menjadi nomor 1 ya, dengan pendukungnya. Stunting itu ada rencananya, ada PMT-nya, ada upaya peningkatan kesejahteraan dari pengelola stunting. Itu barangkali masih ada tambahan sebelum ditetapkan buku silakan sampaikan. Kalau tidak ada berarti buku langsung ditetapkan. Barangkali Pak Koordinator punya kegiatan yang perlu berkolaborasi dengan desa. Nah, kemudian yang terakhir, barangkali dengan sejumlah anggaran yang ada di desa dengan transfer dari pusat, provinsi, Pemda dan PAD tidak cukup, lakukan buku-buku untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Di Pemda itu banyak dinas instansi yang menangani sebagaimana urusannya. Sesuaikan dengan desa. Barangkali diperlukan itu, mangga itu bisa diwujudkan berkat koordinasi, silaturahmi dan bersinerginya pemerintah daerah dengan buku. Ya, itu mangga tinggal dilaksanakan. Itu sebagai tambahan dari saya. Karena saya juga Gusti Tumuli di kecamatan untuk briefing siang ini. Yang satu juga saya harus sudah berada di Babajurang dari jam 4 nanti ada di Pasirangan. Di luar biasa amplop hari ini. Untuk pertanian sudah cukup Pak dari ekspor semua, tapi kelihatan untuk kesehatan aja kami pusatkan di agro semua. Nanti tinggal koordinasi alokasiannya dengan Bu dan saya. Terima kasih Pak Camat dan juga rekan-rekan lain dan juga Bu. Saya lihat dari sini sangat
mendukung Bu. Dan terima kasih karena beberapa program yang penting udah dialog dengan anggaran ini. Yang pertama yang nanti, yang ATM, yang AIDS, TBC dan yang malaria, dan juga beberapa yang PMT dan kesehatan kader. Saya ucapkan. Dan juga untuk puskesmas siap saya koordinasi Bu. Kalau misalnya ada saran kritik, perbaikan siap untuk kita mendukung program Ibu yang di sini, terutama untuk meningkatkan kenaikan indeks kesehatan masyarakat. Mungkin itu Pak Bu. Dari 180 Bagaimana? tingkatkan. Dari mana sumbernya? Ada Arben. Sumber dananya mana? Dana desa untuk jalan lingkung Pak, lanjut. Jadi jalan lingkung bukan yang dari ini yang realisasi atau yang akan direncanakan 2024? Akan direalisasikan. Oh, di Nanti tahun 2024 karena dulu bahwa jalan poros desa itu meliputi salah satunya jalan Kabupaten yang tembus ke Rangan. Dan ketika itu waktu ketua DPRD provinsi akan membantu jembatan layang, walaupun jembatannya belum ada. Saya kira mungkin statusnya masih jalan poros. Nah itu bisa dibiayai dari pihak provinsi atau barangkali itu aja. Terima kasih. Punten, mungkin saya singkat aja Pak, yang sudah dilaksanakan di tahun ini di depan itu dari bantuan provinsi, Banpro anggarannya. Tapi memang kan seperti kita ketahui, Dalam punya 3 dusun dan terkait kebijakan saya, 3 dusun itu setiap anggaran tahunannya itu per prosentase. Jadi 50% dianggarkan untuk kegiatan pembangunan fisik di Dalam, fisik ya Pak, menghitungnya. Lalu 30% di Kaputren, kemudian yang 20% di Bojonegoro. Jadi makanya bisa bangunnya hanya berapa meter saja. Yang bagian depan itu diambil dari bantuan provinsi. Terkait rencana 2024 untuk lanjut lingkungan, karena yang di ujung katanya Kaputren itu kan ada aspirasi dari masyarakat. Di ujung itu kan jalan sudah sangat parah. Jadi kalau dibuat hot mix secara aturan, ya direkomendasikan tidak boleh dilaksanakan hot mix. Sehingga pemerintah desa walaupun membangun jalan-jalan lingkung harus rabat beton. Jadi mau tidak mau nanti di jalan-jalan lingkungan kecil pun harus rabat beton, bukan hot mix. Itu dari dana desa, tapi ya anggarannya yang cuma 30% itu Pak. Jadi disesuaikan. Oh iya, kalau iya. Teruskan lagi Pak Dewan ya. Terima kasih banyak Pak. Betul, itu juga yang tadi mungkin Bapak Dewan Sutrisno menegaskan terkait apa yang disampaikan oleh Bapak Camat, bahwa desa seharusnya berupaya ketika kewenangannya untuk kabupaten atau provinsi untuk diajukan. Karena kebetulan kemarin itu darurat dan terkait sudah ada MOU dengan Hotel Horizon Pak, terkait kunjungan-kunjungan tetap di khususnya desa di Kampung Kaputren dan desa Putih Dalam nanti lanjutannya. Bahkan harusnya dulu ada kunjungan sekitar 6 bus dari Jakarta. Nah sehingga kita harus menata secara darurat yang terkait tadi PAD desa. Jadi yang kita lihat apa yang kita keluarkan nilainya kurang lebih sekitar 60 jutaan, tapi wacana kedepannya akan mendapatkan MOU dengan beberapa CSR. Jadi, jalan kita kok rusak gitu, mendapatkan bantuannya lama. Jadi ada beberapa titik yang menurut kita bisa dibangun dengan anggaran segitu, makanya cuma sedikit. Tapi betul Pak, saya pengennya dapat bantuan dari yang lain biar nilai itu bisa dibangun katanya. Atur nuhun pisan Pak masukannya. Ibu TK. Pak harus goreng jalan poros itu udah dibangun belum? Belum, Pak. Belum. Yes. Kalau yang poros sudah
Itu anak salam sama dengan rasanya udah itu. Tapi yang Jati Tengah itu jelek aspalnya, Pak. Tahun depan juga udah rusak lagi itu kayaknya. Ini yang Jati Tengah. Ah. Tipis aspalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangan yang selalu dilibatkan oleh Ibu Kubu beserta perangkatnya. Mungkin langsung saja Bu, saya mewakili kepala sekolah yang kebetulan tidak hadir hari ini. Ibu kepala sekolah menitipkan kepada saya, tolong pertanyakan bagaimana realisasi tahun kemarin kami menginginkan pengajuan kelas baru karena mungkin di sekolah kami, di lembaga kami cuma ada satu kelas yang dalam proses pembelajaran kurang kondusif Bu. Jadi kami mohon sebesar-besarnya kepada Ibu Guru untuk dikabulkan barangkali ya untuk mengkondusifkan pembelajaran di lembaga kami. Mungkin itu saja Bu usulan dari kami. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terkait tadi ada subbidang pendidikan di situ TK ya Bu. Ini akan direalisasikan di tahun 2024 karena ketika aspirasi masuk di tahun 2000 untuk pelaksanaan 2023 ternyata kan nilai transfer yang kita terima berkurang hampir 400 juta sehingga yang tadi saya sampaikan tidak ada banyak kegiatan yang tidak bisa direalisasikan di tahun ini sehingga nanti diupayakan di tahun berikutnya. Dan itu sudah dimasukkan untuk bidang pendidikan. Nanti disesuaikan juga dengan anggaran yang kita terima. Mungkin nggak bisa yang namanya luas, paling berapa kali berapa dulu. Yang penting bisa menampung tambahan murid yang ada ya. Mungkin itu yang yang ide Mas Krim. harus buat tadi ada operasional. Saya pernah bawa mobil itu kacanya pecah kejedot. Ada operasionalnya enggak tuh buat mobil. Mobil itu mobil desa maksudnya. Desa. Nabrak Pak. Kacanya pecah, mobil salah. Jadi benar pada kemana tidak pernah. Pak Cikijing nabrak di pasar di 7. Itu ada anak operasionalnya tidak dibuat mobil desa. Ya. Jadi pertama saya jelaskan dulu Pak, terjadi musibah bahwa warga kami menabrak warga kami sendiri dengan mobil desa kami sendiri. Terjadi beberapa hari yang lalu, tapi alhamdulillah semua selamat. Yang tidak selamat mobilnya. Kalah mobil. Boleh terbakar. Nah, jadi kan saat ini kami sedang berupaya juga anak tersebut untuk diperiksa lebih lanjut, di scan kepalanya karena ya Allah itu mungkin punya ilmu kali ya Pak. Alhamdulillah. Habis salawatan Bu, habis buludan. Jadi kepalanya terbentur tapi tidak ada luka sedikit pun. Lalu dibawa ke puskesmas, alhamdulillah, dan anak itu sekarang sudah beraktivitas seperti biasa. Tapi kaca mobilnya pecah, lalu radiator bocor, mobilnya penyok, motornya motor Pak yang digunakan motor Pak Ustadz Aceh yang tertabraknya, motornya baik-baik saja, mobilnya dengkol, radiatornya bocor, kacanya pecah, dan yang terbentur itu kepala. Alhamdulillah yang membawa mobil kebetulan Pak Nurayaya bertanggung jawab Pak, jadi diperbaiki kacanya. Sedangkan kalau anggaran desa memang kita sudah turun anggarannya dan akan dibelikan ke ban 4
ban itu kan memang harus diganti tahun ini. Tahun lalu kami mengganti 2. Tahun ini berharap bisa ganti langsung 4 lagi karena mobilitas dari mobil desa ini betul-betul maksimal, sehingga tahun ini pun harus sudah diganti lagi mobil yang ban yang kemarin kita beli. Itu ada. Terkait perbaikan, kita lihat kan radiator bocor dan itu yang belum diperbaiki, itu kami anggarkan nanti ke bengkel masuk. Jadi anggaran yang memang ada di tahun 2023 adalah anggaran yang sudah diplot, itu nilainya segitu Pak. Ketika ada musibah kan kita tidak merencanakan musibah. Jadi tahun lalu saya tidak tulis misalnya ada perbaikan kaca karena kecelakaan, tidak ada. Jadi ya sesuai dengan anggaran yang ada dilaksanakan dulu, dan alhamdulillah terima kasih banyak dari namanya musibah kan ya Pak, yang sudah diperbaiki atur nuhun, dan anak yang tertabraknya juga sudah diberikan fasilitas kesehatan. Tinggal kita dari pemerintah desa sedang memaksa karena anaknya nggak mau dibawa ke rumah sakit, dan sekarang sudah ya kegiatan seperti biasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kayaknya cukup ya, karena pada nanti ketika ada aspirasi atau apapun kan bentuknya saya akan mengupayakan, jadi bisa ngobrol kalau pada desa, atau tidak perlu harus disampaikan di sini. Mungkin sudah cukup. Berarti namanya sama kepala desa. Baik. Selalu ucapan syukur, selalu ucapan terima kasih untuk semua yang hadir di setiap kesempatan di mana kita bisa bersilaturahmi. Dan hari ini saya sebagai kepala desa di dalam telah menjelaskan semua rencana kerja pemerintah desa tahun anggaran 2024. Sehingga saat ini juga saya sepakat kita akan tetapkan, dan saya akan menetapkan secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini tanggal 27 September 2023 saya tetapkan rencana kerja pemerintah Desa Putri Dalem tahun anggaran 2024. Yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Karena bersambung. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.